Pada kesempatan ini kami akan membahas buku John C. Lennox yang berjudul Di Mana Allah Dalam Dunia Dengan Virus Corona. Di buku ini ia mengatakan bahwa rasa sakit dan penderitaan itu datang melalui dua sumber. Yang pertama itu adalah kejahatan moral, dan yang kedua itu adalah kejahatan alamiah. Kejahatan moral itu berasal dari manusia, di mana manusia secara langsung bertanggung jawab atas itu. Misalnya seperti tindakan kebencian, teror, kekerasan fisik, penganiayaan, dan lain-lain. Yang kedua adalah kejahatan alamiah, seperti bencana alam, penyakit, dan lain-lain. Namun buku ini mengatakan bahwa penderitaan itu memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, rasa sakit itu memperingatkan kita akan adanya bahaya. Lalu yang kedua, rasa sakit dalam kadar tertentu akan terlibat dalam proses pertumbuhan fisik kita. Yang ketiga adalah pada level yang lebih mendalam, penderitaan dan rasa sakit dapat mempengaruhi pembentukan karakter. Nah, di buku ini mengatakan bahwa ada 3 famili utama wawasan dunia untuk melihat dunia. Nah, yang pertama itu adalah wawasan dunia teistik yang dianut oleh 3 agama Abrahamik, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Kedua adalah wawasan dunia yang berkebalikan dengan wawasan dunia teistik, yakni wawasan dunia ateistik. Yang ketiga adalah wawasan dunia ponteistik yang menggabungkan konsep-konsep akan Allah dan dunia menjadi satu keberadaan non-pribadi. Nah, buku ini akan menggali tentang bencana, tepatnya coronavirus, dalam pandangan yang pertama, yaitu adalah wawasan dunia teistik secara Kristiani. Oke, ini refleksi pribadi saya. Menurut saya sih setuju dengan pandangan author dan pandangan dia yang dia ucapkan dalam buku ini. Waktu saya baca penjelasan dia bagaimana pas masa-masa pandemik itu hanya menjadi bukti yang mendukung keberadaannya Tuhan dalam dunia kita ini. Sama dengan penjelasan bahwa kalau penderitaan dan kejahatan tuh mendatang suatu individual, itu bukan bukti bahwa individual itu telah mendosa waktu masa-masa sebelumnya. Dulu saya sering berpikir tentang posibilitas keberadaan sistem karma gitu ya, omong omong lucu-lucuan doang. Tapi saya tidak pernah yakin gitu, nggak pernah bergantung hidup saya kepada sistem itu. Em, Setelah membaca ini, saya jadi tahu gitu, saya sekarang tahu bahwa pemikiran itu bertentangan dengan ajaran Yesus. Dan itu telah membuka mata saya ke pandangan yang benar, yang kepada hidup. Gak sih? Pikiran dari bukti kasih pada bab 5 di sini ada dua. Yang pertama keadilan yang ditunjukkan dengan kebangkitan Kristus kembali untuk menjadi hakim terakhir, sedangkan yang kedua adalah mahkota yang ditunjukkan pada Kristus ketika disalibkan yang ditandai untuk bahwa kita itu sudah sangat terpisah jauh dari Allah dan kita itu sudah sangat hancur dari pencipta kita. Terus pada bab 6 apa perbedaan yang Allah kerjakan di sini pokok pikirnya ada 5, yaitu yang pertama ada dengarkan nasihat, yang kedua pelihara perspektif, yang ketiga kasihi sesama, yang keempat ingatlah kekekalan, dan yang kelima adalah pendakian. Rata-rata pada pokok-pokok ini membahas bahwa kita sebagai orang yang percaya harus saling mengasihi antara sesama kita dan saling menghargai, serta ingatlah bahwa Tuhan tuh sanggup menolong kita dalam keadaan apapun. Jangan pernah gampang menyerah, kita harus selalu berusaha dan selalu bergantung kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Nah, pertama-tama dalam masa virus corona ini, orang-orang harus mendengarkan dan menyimak nasihat dari para medis untuk menghindari atau mengurangi penyebaran virus ini, dan telah diberlakukan karantina atau isolasi dalam rumah. Hal ini mirip seperti kejadian pada Alkitab, yaitu pada perjanjian lama, yaitu pada kitab Imamat
yang mengatakan tentang 7 hari isolasi akibat penyakit kusta. Kondisi ini membuat manusia harus sadar bahwa kita adalah makhluk yang rapuh dan kita mudah dipecah belahkan oleh kondisi seperti ini. Oleh karena itu, manusia membutuhkan sosok yang lebih berkuasa untuk membantu kita keluar dari COVID ini. Penghiburan dan pengharapan tersebut berasal dari Allah sendiri yang kekal dan pernah menaklukkan maut. Penghiburan yang Ia berikan adalah penghiburan yang kekal. Dan pengharapan yang diberikan adalah pengharapan yang pasti dikenapi. Pandemi sudah terjadi sejak zaman dulu dan dapat diatasi. Hal yang harus kita lakukan adalah mengikuti prosedur keamanan dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Tuhan telah menyediakan berkat-berkat melalui tenaga medis dan obat-obatan. Inilah salah satu bukti pemeliharaan dari Allah. Nah, dalam COVID-19 ini membuat kita merasakan penderitaan dan rasa sakit. Hal ini mungkin terkesan negatif, namun perlu disadari bahwa rasa sakit dan menderita dapat membentuk karakter kita jadi lebih baik. Semuanya ini tergantung dari wawasan dunia masing-masing. Apakah ingin melihat kondisi ini dari sisi negatif atau dari sisi positifnya? Perspektif ini akan mempengaruhi respon kita terhadap kondisi ini. Sebagai orang yang beriman, harusnya kita melihat kondisi ini dari sisi positif dan tidak perlu takut karena kita memiliki pengharapan sejati dari Tuhan. Dan Tuhan dalam kondisi ini, Tuhan juga ingin kita tidak fokus dengan diri kita sendiri, tapi Tuhan ingin kita fokus kepada dirinya. Jadi tuh penderitaan manusia sudah ada sejak dulu dan datang melalui dua sumber, yaitu penderitaan akibat bencana alam dan penyakit, kemudian penderitaan yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Yang marak terjadi saat ini adalah penderitaan akibat wabah penyakit, yaitu virus COVID-19, seperti yang kita ketahui. Banyak sekali orang yang mengeluh dan merasa bahwa Tuhan tidak memelihara umatnya dengan tersebarnya virus tersebut. Walaupun tidak semua orang mempunyai pola pikir yang sama, tetapi orang terlihat banyak mengeluh dan merasa bahwa wabah ini tuh adalah malapetaka dan hal yang buruk bagi mereka. Di sini Tuhan juga sedang mengajarkan kita banyak hal. Dengan adanya pandemi ini, kita jadi bisa menghargai waktu-waktu yang kita punya dengan orang-orang terdekat kita, dengan orang-orang di sekitar kita, yang sekarang mungkin kita tidak bisa bertemu mereka. Kita dapat menghargai kegiatan yang kita biasa lakukan, dan bahkan dari yang tadinya kita mengeluh melakukan hal tersebut, sekarang kita justru lebih menghargai. Seperti saya pribadi, saya yang awalnya bersungut-sungut masuk kuliah dan ingin libur, justru sekarang saya ingin masuk kuliah. Nah, ambil hikmahnya dan tetap berharap, tetap bersandar, tetap beriman kepada Tuhan. Dalam kondisi seperti ini justru kemurahan Tuhan akan lebih terlihat. Dan tidak perlu khawatir karena Tuhan pasti memelihara kita dan membuat mukjizat seperti yang sudah dijanjikan. Cara kerja Tuhan itu bukan seperti jam yang sudah ada sistem dan mekanismenya. Ia tidak membuatnya dan meninggalkannya begitu saja dan berjalan dengan sendirinya. Saya setuju bahwa Tuhan pasti ada di dunia saat ini selama pandemi, dan Ia turun tangan secara langsung. Kita sebenarnya tidak akan tahu apa tujuan yang Tuhan maksud di dalam pandemi ini. Namun saya percaya bahwa jika ini diizinkannya, pasti akan ada terang dan akan ada kebaikan yang muncul. Seperti yang dikatakan oleh buku ini, bahwa penderitaan itu adalah bagian
dari proses untuk sesuatu yang lebih baik. Bahkan untuk mendapatkan badan yang berotot itu dibutuhkan penderitaan. Dalam penempaan karakter manusia pun juga dibutuhkan proses penderitaan. Dalam kesakitan kita bisa belajar dan bisa menjadi lebih sabar, lebih baik, apapun itu. Oleh karena itu, kita harus selalu berpegang kepada Tuhan dan mempercayai prosesnya. Sebab hanya Ia yang tahu dan mempunyai kuasa. Lagi pula penderitaan di dunia itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan di akhirat. Jadi kita harus selalu teguh di dalamnya. Karena kita tidak berkuasa atas penderitaan kita di bumi. Melainkan kita berkuasa dan memiliki pilihan apakah kita akan menderita di akhirat nanti. Terima kasih. Oke, ini refleksi pribadi saya. Menurut saya sih setuju dengan pandangan author dan pandangan dia yang dia ucapkan dalam buku ini. Waktu saya baca penjelasan dia bagaimana pas masa-masa pandemik itu hanya menjadi bukti yang mendukung keberadaannya Tuhan dalam dunia kita ini. Sama dengan penjelasan bahwa kalau penderitaan dan kejahatan tuh mendatang suatu individual, itu bukan bukti bahwa individual itu telah mendosa waktu masa-masa sebelumnya. Dulu saya sering berpikir tentang posibilitas keberadaan sistem karma gitu ya, omong lucu-lucuan doang. Tapi saya tidak pernah yakin gitu, nggak pernah bergantung hidup saya kepada sistem itu. Em, Setelah membaca ini, saya jadi tahu gitu, saya sekarang tahu bahwa pemikiran itu bertentangan dengan ajaran Yesus. Dan itu telah membuka mata saya ke pandangan yang benar, yang kepada hidup. Kasih. Refleksi pribadinya, dari bacaan buku ini kita bisa lihat bahwa dalam kondisi atau dalam keadaan apapun, dalam keadaan tersulit kita harus tetap selalu percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah memberikan cobaan atau ujian yang melampaui kemampuan kita. Jadi kita harus selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita dalam keadaan apapun, dan jangan pernah meninggalkan sesama kita dalam keadaan apapun. Dan juga dalam keadaan seperti inilah kita diuji bahwa apakah iman kita tuh kuat dan kepercayaan kita tuh masih memang percaya benar-benar sama Tuhan atau tidak. Jadi kita harus tetap pertahankan iman kita kepada Tuhan, karena kita tidak tahu kapan kedatangan Dia. Dia akan datang secara tiba-tiba, jadi kita harus selalu siap dan selalu berjaga-jaga. Refleksi pribadi dari saya yaitu kita harus percaya bahwa Tuhan berada di samping kita dan selalu menyertai kita. Kita sebagai orang Kristen, walaupun kita sudah mengetahui Tuhan ada selalu untuk menjaga kita dan dapat menyembuhkan segala penyakit, bukan berarti kita tidak perlu jaga kesehatan dan tidak mengonsumsi obat-obat. Kita juga tetap harus mendengarkan nasihat para medis, karena Tuhan menyalurkan penyembuhan melalui para medis dan dari obat-obatan. Kita juga harus belajar tidak mengeluh terhadap adanya penyakit ini. Kita harus belajar mengambil sisi positifnya dan berubah dari yang tidak peduli dengan sekitar menjadi saling mengasihi dan saling peduli, seperti kayak membantu-bantu gitu orang lain. Orang yang sakit kita harus doakan. Tuhan tuh memberikan kita kebebasan di dunia ini. Memang benar segala sesuatu tuh terjadi sesuai dengan rencana Tuhan. Tetapi di sini manusia juga bebas bertindak. Jadi menurut saya dengan adanya wabah COVID-19 ini, banyak sekali yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Saya pribadi sebelumnya suka bersungut-sungut kepada Tuhan. Saya lelah kuliah, saya ingin libur. Nah, di saat wabah ini datang dan saya diberi libur, diberi waktu di rumah, saya malah ingin masuk kuliah dan bersungut-sungut juga dan memohon kepada Tuhan agar wabah ini cepat-cepat selesai dan saya bisa masuk kuliah lagi. Nah, di sini saya baru menyadari bahwa manusia itu tidak akan pernah puas. Manusia selalu menginginkan apa yang mereka tidak miliki. Maka dari itu, saya mulai mensyukuri dengan keadaan saya sekarang.
apapun yang terjadi, saya ingin menghargai waktu yang saya punya dan menikmati apa yang sedang saya rasakan sekarang.